Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 198 KKN Tematik Universitas Tidar tahun 2021 yang bertugas di Dusun Deangan, Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ini dia anggota kelompoknya. Bicara mengenai coronavirus atau biasa kita kenal dengan COVID-19, pasti sudah banyak sekali dampak negatifnya. Tapi, jangan salah, ada banyak sisi positif dari COVID-19. Mau tahu? Yuk kita cek. Sisi positif dari COVID-19 yang pertama adalah kita menjadi punya banyak waktu dengan keluarga. Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, memang masa pandemi ini menjadi masa yang paling baik untuk bercengkrama dengan keluarga. Orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar dan juga bisa menciptakan suasana yang harmonis bersama keluarga. Yang kedua, punya banyak waktu untuk melaksanakan hobi. Nah, di masa pandemi ini banyak hobi-hobi baru yang bermunculan. Salah satunya ada hobi mengoleksi tanaman hias. Nah, seperti yang kita tahu, sempat tanaman hias itu harganya melonjak tinggi ya. Kemudian hobi yang lain itu seperti hobi membuat makram. Contohnya hiasan dinding yang estetik, yang anak-anak estetik pasti suka. Kemudian ada hobi membuat berbagai makanan enak. Nggak cuma enak ya, sekarang di masa pandemi ini bermunculan makanan-makanan yang lucu-lucu. Banyak kita lihat di sosial media. Nah, dari hobi-hobi tersebut kalau kita tekuni, pasti akan menjadi ladang bisnis untuk kita yang sedang di rumah. Jadi akan menambah pundi-pundi penghasilan kita selama pandemi. Yang ketiga, minat olahraga meningkat. Sebelum pandemi, kita hanya memiliki waktu luang di akhir pekan, sehingga kita pun jarang berolahraga. Tetapi, semenjak pandemi ini, kita semakin banyak memiliki waktu luang dan dapat kita manfaatkan untuk berolahraga. Bisa kita lihat, semasa pandemi ini banyak sekali bermunculan tren-tren olahraga. Mulai dari kelas yoga online, trekking ke bukit, sampai dengan olahraga bersepeda yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, sisi positif yang keempat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif dalam berbisnis. Di masa pandemi ini, kita pasti punya banyak waktu luang karena sebagian besar kegiatan kita dilakukan di rumah. Nah, waktu luang itu kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan dan menyalurkan hobi kita. Dan siapa tahu dari hobi itu bisa jadi penghasilan baru untuk kita. Untuk pemasarannya pun mudah karena segala hal sekarang dilakukan secara online, kita bisa manfaatkan media sosial yang kita miliki saat ini. Untuk pengirimannya, kita bisa menggunakan jasa pengiriman secara online. Nah, dengan strategi pemasaran yang mudah itu, kita memangkas banyak modal sehingga tidak perlu khawatir untuk memulai bisnis usaha rumahan ini. Jadi, siapa yang tertarik untuk berbisnis? Dampak positif dari adanya pandemi COVID-19 yang kelima adalah kualitas udara semakin membaik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kualitas udara semakin hari semakin memburuk akibat dari banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya. Nah, akibat dari pandemi ini, banyak dari masyarakat yang diharuskan untuk berdiam diri di rumah, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak dianjurkan untuk berkerumun. Itu mengakibatkan mobilitas dari kendaraan bermotor semakin berkurang. Akibatnya, kendaraan yang ada di jalan raya semakin berkurang. Kemudian, gas emisi CO2 atau polusi udara itu menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian ada 4 sisi positif COVID-19 di bidang pendidikan. Yang pertama, pengembangan karakter pada anak. Karakter pada anak dapat dikembangkan dengan cara anak tersebut membantu orang tua. Anak-anak dapat belajar soft skill seperti membereskan rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya.
Hal-hal tersebut tentunya sangat bermanfaat dan dapat mengembangkan karakter pada anak yang sebelumnya mungkin tidak menjadi poin penting ketika anak-anak di rumah bersama orang tua. Yang kedua, anak semakin kreatif. Dalam belajar saat ini anak-anak dituntut untuk mampu mengoperasikan berbagai sarana pembelajaran berbasis daring seperti gawai dan komputer. Hal ini dilakukan karena pembelajaran jarak jauh yang dilakukan akibat adanya pandemi saat ini. Tapi ini membuat mereka semakin kreatif untuk memperdalam materi yang mereka dapatkan melalui internet. Referensi yang sebelumnya belum pernah mereka akses pun menjadi mudah untuk mereka jangkau. Jadi anak-anak semakin aktif untuk belajar. Yang ketiga, portal pendidikan berkembang dengan pesat. Semasa pandemi ini, portal pendidikan yang ada di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Bisa kita lihat, banyak sekali muncul portal-portal pendidikan. Contohnya, ada Rumah Belajar dan tayangan pendidikan di TVRI, yaitu Belajar dari Rumah. Portal pendidikan Rumah Belajar merupakan portal pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal ini bisa kita unduh di belajar.kemendikbud.go.id. Di dalam portal ini, kita bisa mengakses sumber belajar, materi pembelajaran, kelas maya, sampai laboratorium maya. Bisa diakses oleh guru maupun oleh siswa. Tentunya dapat diakses dengan gratis. Dengan semakin banyaknya portal pendidikan ini, tentunya dapat membantu orang tua serta wali siswa dalam membimbing anak-anak mereka dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, orang tua mengenal lebih dalam kemampuan belajar anak. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan anak untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, orang tua harus mendampingi anaknya untuk belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tua akan sering mendampingi anak, maka waktu mereka bersama itu akan semakin banyak. Jadi orang tua akan sedikit-sedikit mengetahui kemampuan belajar anak. Dengan begitu orang tua dapat menyesuaikan metode atau cara-cara mengajarkan mata pelajaran kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Jangan lupa Protokol Kesehatan. 7M. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Menjaga jarak minimal 1 meter. Mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan. Menghindari makan bersama.